dengan sedemikian berbagai dan konsistensi karakternya dari awal Iya. sembari ada development ada. Iya. Contohnya aja Myongja. Iya. Kyungja. Kyungja. Ya, dia dari The Glory kan actingnya bagus banget, ibu-ibu Dia itu. udah stealing the show dari zaman The Iya, Glory. Tapi bener-bener. aku taunya emang dia di dua itu doang. Iya betul sih. Dan di sini bagus sih. Dia konsisten banget dan I didn't see that coming. Kalau ibu Iya, Kyungja itu tuh tukang martabak siapa? Tukang martabak. tukang tteokbokki. tteokbokki. Iya benar-benar. We have to really 방가로 방가 출첵요. 오늘 방송 시작할게요. Hai. Sejujurnya ini bingung mau mulainya gimana. Iya. Karena drama ini udah cukup lama keluarnya. It's slightly outdated, guys. Iya benar. Tapi karena ini sebuah, aku gimana ya mengutarakan kesukaanku terhadap drama ini dalam satu kata tuh. Coba. Satu kata ya. Buset. Kayak itu mungkin ya. Berisi. Iya gak sih? Daging semua kayak nggak nyangka gitu. Maksudnya ketika teasernya dirilis, aku pikir ini tuh akan jadi kayak thriller yang udah thriller biasa aja gitu. Betul. Tapi ternyata mereka mengemas thriller itu tuh dengan banyak sekali emosi dan sejujurnya ini sangat triggering sih dramanya. Sangat. Iya kan? Sangat. Karena se-real itu drama ini, jadi banyak orang yang mungkin mengalami hal-hal yang ada yang disuguhkan di drama itu ya, seperti pembulian. Kayak sekarang sebenarnya ini main temanya tuh nggak baru nggak sih, kayak lookism gitu, kayak right, the beauty standards sudah dibawa di drama-drama sebelumnya dalam bentuk yang berbeda, misalkan True Beauty dengan romcomnya gitu. Terus kayak Gangnam My ID Gangnam Beauty juga, cuman kali ini lebih ya emang akan seperti itu loh kalau hal ini terjadi gitu loh. Ini mungkin gambaran kayak pahit-pahitnya kehidupan kalau lo jelek. Betul, gitu ya. Betul. Kalau True Beauty kan I don't really like that series sebenarnya. I mean we're not talking about I didn't mention that just to be able to. Tapi secara cerita maksudnya kan kayak remaja romcom dan penyelesaiannya pun tuh sangat dibuat sederhana menurut aku, dan pada akhirnya lo harus cantik. Nah aku nggak sukanya True Beauty tuh gitu. Tapi kalau yang di sini ini tuh kayak iya oke, awalnya memang itu yang ingin mereka sampaikan, awalnya memang itu, tapi menuju ke akhir itu it's more broader than that. It's betul. broader than just a problem of beauty standard di Korea Selatan gitu. Betul. Mungkin juga di negara-negara lain, tapi specifically di Korea Selatan sih. Dan di setiap karakternya tuh disuguhkan bahwa mereka tuh kalau melakukan sesuatu ibaratnya yang jelek itu akan kembali ke mereka, dan ujung-ujungnya mereka akan tersakiti dan sial gitu. Kayak it will goes back to you, ada karmanya gitu ya. betul. Itu ada sense of karma yang kental banget, dan emang kita tuh ya at the end of the day kita harus gimana ya, kayak just live peacefully, try to not to cause trouble gitu loh. Itu sederhananya ya. Walaupun di dalamnya penyajiannya wah ini it's layered, it's complex, it's ngedaging. I love it. Yeah. Jadi ini adalah judulnya Mask Girl. The Mask Girl. Ini juga salah Without satu right? Mask Girl, just Mask Girl. Jadi salah satu original Netflix juga yang menurutku ini waktu itu pas di Baeksang Arts Awards akhir tahun lalu, ini salah satu kontestan yang banyak dapat nominasi sama Moving. Jadi ini sama Moving tuh kayak head to head dalam hal penghargaan itu, tapi tetap Moving yang menang. Menurutku layak sih juga Moving menang gitu, dan layak juga drama ini untuk bisa disandingkan sama Moving, karena busetnya itu tuh kayak nggak cuman ini ditulis dengan sangat bagus menurut aku, tapi juga sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Dan ini mungkin salah satu rare case sebuah drama yang sesuai ekspektasi. Betul, dari awal sampai akhir progresnya sangat baik gitu, dan ngasih kepuasan yang mendalam. Dan menurut aku semua departemen yang terlibat dalam project ini tuh they really did their job. They know what they did. They didn't even like created like kayak misalkan a periodic drama gitu ya. Ini kan sebenarnya prison day aja kan sebenarnya, prison day. Tapi mereka tetap bisa membangun itu sebagai sebuah, again, kalau nonton drama terus kita percaya
berarti ini berhasil. True, gitu. true. Ya kan? Percaya apapun yang disuguhkan. Misalkan when someone is sad, we believe that Iya, person is sad. betul. Ketika seseorang itu sangat Tersakiti, kesel, tersakiti, kita percaya, kita betul. percaya, dan itu semua ada di sini di Ada Mask di Girl sini, ini. betul. Jadi secara singkat mungkin ceritanya tentang seorang perempuan bernama Kim Momi yang kalau menurut standar orang Korea itu dia jelek. Ya. Gitu. Sedangkan dia punya ambisi Ya, untuk sedangkan menjadi dia punya seorang ambisi popstar, jadi seorang popstar, jadi seorang idol, penyanyi. Pokoknya dia tuh suka disorot lah, suka Betul. tampil, anaknya narsis gitu. Tapi karena dia sayang sekali dianggap jelek, jadi gampang menerima kayak pengkhianatan, bullying dan segala macam. Sampai dan satu itu hari, juga datang dari orang terdekatnya Orang dia terdekatnya sendiri dia yang sendiri, menyebutkan betul. bahwa you're ugly. Iya benar. Kamu Dan itu jelek. adalah ibunya ya. Ibunya. Jadi benar-benar kayak kita di awal tuh udah dibenamkan rasa ketidakpercayaan diri, sakit hati, terus trust issue ke siapapun. Kayak entah kenapa ngelihat Kim Momi pas di awal-awal tuh kasian banget. Kasian banget. Kayak apakah sejahat itu society? Nah sampai kayak gitu Betul. mikirnya sama si Kim Momi ini. Sampai satu hari dia menemukan alter egonya di online dengan nama Mask Girl, karena ternyata menurut kebanyakan pria dia punya ukuran dada yang besar Iya. gitu. Normal. Tubuh yang tubuh ideal yang ya sangat banyak amat Specifically, disukai. dada karena lebih betul. banyak dibahas di situ gitu. Yeah. Jadi dia memutuskan untuk bikin live show kayak kalau sekarang mungkin Discord kali ya, bukan Discord, Twitch kalau sekarang Iya. kali ya. Kalau dulu kan di Iya, OnlyFans. mungkin. OnlyFans. Kalau di Korea itu dulu yang terkenal tuh kayak Afrika TV gitu. Pokoknya dia bikin acara live show lah ya, live streaming gitu yang dia interaksi sama penggemar. Dia dapat TikTok dong kalau sekarang mah. I mean, come we on. are Kita talking tua about- banget gak sih? Kita udah ketahuan kita Bro, gak di TikTok. generasi. Iya benar. Jadi dia dikasih pokoknya live streaming yang dia bisa dapat duit, dan dia adalah pegawai kantoran biasa gitu, tapi di malam hari dia jadi seorang mask girl yang disorot lah sama semua orang, dicintai oleh banyak orang, dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya dia inginkan selama ini gitu. Tapi di dunia nyata dia tidak mendapatkan itu. Tidak bisa merealisasikan mimpinya itu. Mimpinya Jadi itu. hanya lewat menjadi seorang streamer itu ya, dia Betul. bisa ya itu menghibur banyak orang. Dapat sorotan. Dapat Dan sorotan. paling enggak mungkin yang dia cari sebenarnya adalah dia dianggap ada. Iya, diakui keberadaannya, eksistensi betul, dia tuh betul. ada gitu. Karena ketika dia dengan wajahnya dia yang disebut jelek itu, orang-orang kayak nggak pernah mau menyertakan dia dalam obrolan, dalam pergaulan dan segala macam gitu. Dan dia punya lingkaran pertemanan yang juga kayaknya dia pun punya trust issue sama temennya sendiri. Betul. Karena dia tahu kayak dia udah belajar gimana sakitnya jadi orang jelek, yang kayak lo kalau salah dikit pasti akan disalahin. Iya. Kayak gitu, kayak Dan itu yang tertanam di hidup itu dia, yang kasihan tertanam di hidup banget. dia, itu kasihan banget. Dan itu semua yang kita obrolin barusan itu cuman dari 20 menit pertama. Betul. Langsung udah dapat sebanyak itu. Semenyakitkan itu. itu. That's how promising that Iya series kan? is. Iya kan? Dan penyajian yang unik di mana kita ngerasa ini tuh sebuah antologi ya. Jadi satu series tapi beda-beda kasus, di setiap episodenya, dengan menitik beratkan ke point of view karakter-karakter yang berbeda. Jadi kita benar-benar bisa tahu ibaratnya isi-isinya tiap orang-orang yang menjadi kunci utama di series ini tuh kayak gimana, dan semuanya tuh disajikan dengan rapi, ditulis dengan baik, dan ujungnya sangat memuaskan. Dan you know what? Dan ini Itu bukan tuh film happy, bukan cerita happy. Iya. It's just a sorrow full of pain, brutal. Ini painful. Ini brutal. Kayak kalau The Glory kan painful tapi dramatis ya. And it's just like the title, Yeah, it's glorious. The Glory. Kalau At the ini end, painful, just pure pain, sorrow. Dan tadi sempat bahas kayak ini head to head sama Moving juga. Moving kan juga penjudulnya kan seperti itu kan, per karakter kita diajak menyelami masing-masing karakter, dan itu it works. Yeah, That kind of makanya gue bilang Netflix you should do this more of that formula tuh betul. in your other. This formula so far works. Bagus gitu. But when it's done well though, When karena it's done well, dan when the material is good sih sebenarnya. betul. Dan Mask Girl ini mungkin apa yang membuat ini temanya resonate sama
aku personally ketika nonton adalah karena itu kayak kita kalau mau merenung gitu ya, nggak semua orang kan punya kepercayaan diri sebesar itu. Kita pasti punya dua sisi yang kita miliki. Yang satu kita tunjukin ke orang, yang satu kita nggak tunjukin ke orang gitu. Dan kita adalah manusia dan Kimomi adalah kita. Itu yang membuat aku merasa kayak sejak awal pun aku sudah, gue pengen tahu nasib lo seperti apa nantinya. Betul. Gitu. Dan itu yang tidak bisa kita dapatkan dari Gyeongsong sih, dari Jang Tae-sang sebenarnya. Tapi di sini dapat banget. Betul. It's just so that relatable, bahkan bikin kita kita tuh tinggal di dunia yang sengeri itu loh. Ya kan, semua orang tuh emang manusia tuh pada dasarnya sekompleks itu gitu. Kayak misalkan karakter, please remind me the name again, yang mencintai si Momi, Ju Oh-nam, seperti Oh-nam kan, di mata ibunya dia adalah anak yang tidak macam-macam, selalu baik lah gitu ya, dari awal dia kebanggaan ibunya. Tapi ternyata dia wibu. dan dia ingin menikahi boneka gitu kan. Dan ketika menemukan sosok si Mars Girl ini di streamer platform itu, dia merasa hasratnya dia itu almost come to life. Dia bisa nih memiliki orang yang sehingga menumbuhkan obsesi yang berlebih gitu kan. Betul. Tapi dan pada akhirnya juga sebenarnya enggak cuman karena kita melihat Ju Oh-nam terus kemudian kita menilai dia sebagai orang yang kayak wah ini sakit nih orang, enggak juga. Beneran, karena ketika di episodenya dia yang didedikasikan buat dia itu, semuanya menurutku dikasih tahu, dibikin make sense, kayak loh wajar dong dia jadi seperti kayak gitu, ini. Dan dari awal kemunculan dia kita disuguhkan dan kita menganggap dia tuh just another lonely person kayak si Momi gitu. Just another excluded person. Betul. Gitu loh. Dan ketika dia menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama dia kayak merasakan wah nyaman nih gue sama dia, ya nyambung nih sama dia gitu. Dan sehingga kita diperlihatkan sisi lain mereka yang lebih dalam, nah itu when things gets really yang paling manusia dari hubungan mereka berdua menurutku antara Momi dan Onam adalah ketika Momi merasa dia jelek, Onam merasa dia jelek, terus Onam bilang kayak enggak kok Momi, lo nggak jelek, gue suka kok sama lo. Tapi sebagai orang jelek mendengar itu, apalagi dia sudah tumbuh dengan stigma bahwa lo jelek. Ketika ada orang yang memuji dia pasti akan second guessing herself. Kan, yang kayak nggak mungkin, ini pasti ada apa-apanya nih. Orang ini pasti ada apa-apanya gitu. Dia nggak semudah itu percaya gitu sama si Onam itu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, Onam ini sebenarnya ada sisi yang aku merasa dia beneran suka lo sebenarnya sama si Momi kan? Gitu. Dan this could have been just another generic story di mana kalau Momi punya ketidakpercayaan ke orang tuh tidak sebesar itu, dia akan menerima cinta Onam dan happily after gitu. Iya, bener, which will not be as interesting gitu. Tapi enggak. Dia memiliki luka sedalam itu dan gitu. Ketidakpercayaan sebesar itu terhadap orang lain, sehingga ada orang yang mengapresiasi dia. Ini nih, it could have been her chance, tapi enggak. Itu malah jadi petaka gitu kan. Betul. Ujung-ujungnya that's what ini akan kemana lagi. Dan ketika kita ngerasa oke, ini udah puncaknya nih. This is the climax. No, there will be more. Itu yang bikin bener. So good. When you think it's that hard, no, it will hit you even harder. Bener. Maksudnya itu yang kita butuhkan dari sebuah drama original Netflix menurutku. Dan it's a binge material maksudnya. True, it's karena bingeable material. You cannot stop at episode 2. No. You have to keep know. Wanting, you have to know what is going on in Dan karena kita sudah tahu nih patternnya kayak gitu, ini akan giliran karakter ini, karakter itu. Oke, karakter mana lagi nih yang akan disuguhkan di the next. And I love that, kalau nggak salah sekitar episode 3-4 yang si Ence yang karakter Mominya sudah menjadi orang yang baru after surgery Momi, orang yang baru tuh ada orang yang akhirnya dia jadi bestie dia. Their chemistry and the way their relationship build up, dan dari awalnya rival dan menjadi gimana kita ditipu. Iya, betul. I hate that, tapi I love that. No. I love that because I hate that. You know what I mean? If that makes sense somehow. Iya, benar. Suka banget. Maksudnya itu memorable banget gitu. Dan the script is not cheap, maksudnya kayak kita ditipu tapi dia berhasil menipu kita gitu dengan membawa dendamnya Kyungja yang mau mencari alasan kenapa kematian anaknya, dan dia pun sebagai ibu sebenarnya kan
misi yang sangat besar gitu. Kayak tadi kamu bilang juga betul. dia sayang banget sama anaknya, di mata dia tuh anaknya adalah orang yang paling sempurna segala macam, tapi dan dia percaya kalau anaknya tuh nggak akan bikin masalah gitu. Sampai akhirnya dia ngedik sendiri ternyata di balik anaknya yang selalu bilang dia baik-baik saja itu ada sisi lainnya yang dia nggak tahu. Iya. Dan itu sangat human kan. Sangat human dan itu membuat dia merasa sedikit tertipu juga sama anaknya. Maka move dia selanjutnya, aksi dia adalah tetap tentang ingin melindungi anaknya, ditambah kekecewaan dia terhadap apa yang dia tidak tahu selama ini. Nah, drive itu yang bikin dia akhirnya berbuat lebih tadi. Yang apa nih yang bikin anak gue jadi kayak gini? Ternyata muncullah dia, ternyata anak gue nyimpen banyak video si Mas Girls ini. Jadi disitulah muncul dendam dari si Kyungja ke si Mas Girl itu. Ya gitu. Sebenarnya mah dia juga ada sedikit tidak mau menerima bahwa anaknya tuh ada sisi seperti ini mungkin ya, menurut aku ya ini ya. Pasti nggak sih? Iya. Semua ibu jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari apa sih yang bisa disalahin dari kelakuan anak. Padahal dia pun mungkin berkontribusi terhadap si how the son is turning out to be, kayak dia menjadi seperti itu mungkin kayak dari pola asuh dia. Bener. Tapi tentu saja manusia tidak mau sebenarnya menyalahkan diri sendiri, maka dia akan nyari yaitu ketika mendapatkan pengetahuan tentang si Mas Girl ini, nah itu menjadikan gue tahu gue mau nyalahin siapa. Jadi bukan hanya dendam yang mendorong dia itu untuk nyari si Mas Girl. Coping mechanism dia nggak sih? Coping mechanism, of course dendam juga iya. Dan juga yaitu target untuk menjadi pelampiasan kemarahan dia. Betul. Itu karena itu pun dia tidak menyelesaikan itu dalam waktu 1-2 tahun kan. That's the best part of this. We don't even understand how did she plan this the whole plotting time of everything. Dan saying it like this, kayak kita sekarang udah bilang aja pokoknya ibu itu akan balas dendam gitu. Itu sedikit degrading the quality of the story, karena sebenarnya yang terjadi adalah kita sempat dibikin lupa dulu sama si dendam ibu ini, kita dikasih suguhan lain dulu. Betul. Lalu tiba-tiba that storyline comes back dan itu bersinggungan dan oh my god, the last episode when you like finally connecting the dots, I was like it just doesn't disappoint, right? It just so good, so well written. Itu sih ketika skrip yang bagus itu adalah ketika dia bisa berhasil bikin kita oke, ini kayaknya deh ujungnya ini nih kayaknya orang bisa berbuat apa lagi sih selain ini lebih parah. Nggak mungkin gak sih bisa lebih parah dari no. It just doesn't give you like that satisfaction yet. Betul. Karena this is not the end. Mereka tuh skripnya tuh ngasih tahu kita kayak gitu. Right. Nah, just keep going, there will be more. Jadi yang seru dari Mas Girl ini selain yang udah kita obrolin barusan adalah jadi pemeran Kim Mo-mi-nya itu ada 3. Ada betul. 3. Jadi yang pertama itu diperankan sama namanya Lee Han-byul. Ini debut dia ngomong-ngomong dan kayak wait what gitu kayak udah sebagus ini gitu. Terus yang kedua Nana After School, yang ketiga adalah Go Hyun Jung. Jadi mereka memerankan Momi di fase-fase berbeda di kehidupan mereka. Kayak awalnya mungkin ngerasa kayak gimana sih mereka bisa menyatukan 3 karakter yang berbeda ini, 3 wajah yang berbeda untuk memainkan satu karakter gitu. Tadinya juga awalnya aku juga mikir kayak ini pasti sebuah tantangan sih buat mereka gitu ya, buat mereka bertiga karena memerankan satu karakter yang sama gitu kan. Nah waktu itu sempat interview juga sama Lee Han-byul, sempat nanya kayak lo sebenarnya ngobrol nggak sih sama Nana sama Go Hyun Jung gitu. Nah si Go Hyun Jung juga gitu, lo sebenarnya ngobrol nggak sih sama Nana sama Lee Han-byul gitu. Ternyata mereka punya cara sendiri untuk membawakan approach sendiri karakter mereka di fase kehidupan itu. Jadi mereka literally nggak ketemu sama sekali sama masing-masing Momi yang mereka perankan. Tidak ada diskusi di situ, tidak ngasih tahu kayak kayaknya kita enaknya begini deh, kayak kita enaknya begini deh gitu. Tadinya aku pikir kok gitu iya. Kayak apakah itu bisa untuk menjadikan sebuah proyek ini karakter ini paling enggak tuh kayak kita tahu itu tuh orang yang sama gitu. Tapi setelah selesai nonton, that semua makes sense gitu. That makes sense mereka tidak melakukan diskusi itu karena betul secara karakter memang dia Momi, tapi Momi yang ketika dia diperankan oleh Lee Han-byul adalah Momi yang tidak punya sama sekali kepercayaan diri. Betul. Momi ketika yang diperankan oleh Nana adalah Momi yang berbeda ternyata. Dan semua lingkungan circumstances yang mereka hadapi
tiga mommy ini memang beda, berbeda, yang membuat mereka, dan entah kenapa kita masih percaya itu tuh mommy, dan tanpa tahu itu dari awal kayak peran mommy ini akan diperankan oleh 3 aktris ini. Betul. Itu aku nggak, contohnya yang nggak tahu, I was fine, like oke, aku tahu dengan sadar bahwa ini tuh diperankan oleh 3 aktris yang berbeda, tapi that is still mommy dengan apa ya, pertumbuhan karakter yang berbeda dari waktu ke waktu. Mereka ya semua luka orang itu juga masih di situ ya. Betul, jadi masih bisa kelihatan itu mommy Orang dengan sama, luka yang dengan tadinya luka yang seperti iya. betul, you know what I mean. It's Dan- just so amazing. Dan ketika dia akhirnya sudah jadi Nana, hidupnya ternyata dia pikir ketika dia sudah jadi cantik tuh udah selesai, akan lebih baik. Akan gitu. lebih baik. Ternyata enggak juga gitu. Ternyata, dan itu yang aku suka sebenarnya dari bagaimana Mask Girl ini menggambarkan soal si realita dari sebuah beauty standard, body image dan segala macam gitu. Karena ini tuh sebenarnya ngedis banyak banget drama Korea sih. Ini tuh kayak mematahkan kepercayaan iya, palsu betul. yang dibangun sama mungkin Terutama project lain gitu ya, terutama True True Beauty ya. Beauty. Kayak itu kayak Tapi kan emang tujuannya juga beda kan. iya, cuman Emang kayak tujuan- menurutku itu tidak kalau tidak kita tahu seharusnya ini- dilakukan oleh sebuah mainstream media, maksud That's aku true. karena sasarannya remaja, dan remaja adalah sosok yang ya lo harus menunjukkan kalau it's okay to have this kind of body. It's okay untuk punya jerawat segala macam, dan it's okay to not feel pretty sometimes gitu. True. Tapi yang ingin disampaikan oleh True Beauty kan kalau lo cantik lo dapat segalanya kan. Dan mereka kalau lo cantik lo dapet Cak Unu. iya, dan mereka bahkan tidak menjadikan karakter utamanya oke terhadap ketidaksempurnaannya. Betul. Itu yang aku nggak suka dari True Beauty. Tapi kalau dari si Mask Girl ini, memang pada akhirnya dia melakukan operasi plastik gitu. Tapi sebenarnya Kita dikasih lihat bukan itu sih yang No. gue cari ternyata gitu. Iya. Ternyata bahkan ketika gue cantik pun Shit still happens. Shit still happens, man. Bahkan it's even worse than worse. what you thinking gitu kan. Kayak ketika dia udah jadi cantik, ternyata dia harus bertemu dengan lebih banyak orang, lebih banyak backstabber, ternyata lebih banyak politik yang dia nggak bisa kontrol segala Betul. macam gitu. Dan dia harus terjebak, dia harus dipaksa mengaku udah ngebunuh dan dia masuk penjara gitu Iya. kan. Itu konsekuensi yang nggak bisa dia hindari. Nggak bisa dihindari Dan walaupun jarang udah cantik. jarang kita lihat dan disajikan di project lain gitu ya, di cerita kan lain. Kalau di sosmed kita sering bilang kayak pokoknya kalau lo cantik lo dimaafin. Kalau di sini enggak. lo justru karena lo cantik makanya lo dikejar-kejar sama semua orang gitu. Dan dia pikir ketika dia udah masuk penjara pun dia akan kayak oke, inilah balasan dari semua kesalahan gue selama ini. Iya, tapi another Ternyata mommy yang kita dapat, tidak. betul. No, Ternyata penjara itulah momen resurrection iya, dia yang lain. Dimana gitu dia tuh ya. dimasak ibaratnya ya menjadi mommy yang nantinya diperankan oleh yang Ko terakhir, Hyun-jung. Ko Hyun-jung. Dan that sequence waktu mommy disiksa. Iya, so satisfying. Why that's so man, I know you wanted to say satisfying. itu Say it. pertama kalinya gue ngerasa gue menikmati adegan berdarah. Maksudnya kayak, well, I always No, everyone, that's a lie. I mean, That's a lie. That's not your first time. In this context, maksudnya kan kayak I don't really You've like. always loved. Yeah, I always love blood, Gore and everything blood, gore. yeah. But in this context of reality society yang jahat, kayak bahkan bullying di The Glory aja nggak sanggup nontonnya. Yeah, Tapi kalau gore kayak emang dia dibikin gore dan itu ibarat kata kayak ini nggak mungkin, ini nggak dekat sama kita, betul, ini nggak betul. mungkin terjadi gitu. When it's gore and it's not that realistic. Yeah. I mean bukan penyajian ya apa ya? When it's gore and it's ceritanya tuh dramatized. terlalu didramatisasi Yeah. gitu. Nah, enggak nyata gitu, enggak nyata. Tapi ini pertama kalinya adegan penyiksaan oleh sekelompok orang yang merasa mereka berkuasa. Yeah. So satisfying and I really love it. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri itu sangat-sangat menyakitkan untuk disaksikan, tapi gue udah sakit sih kepala gue kayak. Tapi bagus gimana mereka membuat sequence itu, gimana Nana memerankannya. Nana, I Nana love gila. you. You're so good. Orang tahu Nana tuh sekarang sebagai aktris, nggak, dia dulu idol, man. Dia dulu idol, dan emang ada idol yang kalau udah Girl berbakat can act.
kalau udah berbakat dia nggak akan mau lagi jadi idol kalau emang dia di sini actingnya dia emang bagus banget. Terlepas dari dia emang cantik ya, tapi di sini acting dia emang bagus banget. Dan leads to di penjara ada cerita yang dia sama temennya yang tadi kamu bilang, dan temennya punya hubungan toxic relationship sama temen yang lain, sama pacarnya itu, dan itu pun mereka menyajikan itu sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat real, dan mereka tidak membuat itu sebagai sebuah side story, ngerti nggak? Kayak that's important dan tuh, itu gitu. Bagian dari hidup Nana. Iya, mengalami itu semua, itu adalah bagian dari hidup Momi. Bener, Momi yang nanti akan kita lihat di akhir adalah Momi yang sudah merasakan dicap jelek sama teman sekantornya, pernah ngebunuh orang, pernah bertemu sama teman baiknya, tapi teman baiknya ini punya hubungan yang toksik juga, dan akhirnya harus kehilangan segala macam, dan itulah Momi yang di akhir itu. Momi yang melalui ini Momi yang dimasak ini nih, dan akhirnya top notch-nya adalah pas Momi di penjara, dimana bener-bener karakter dia tuh toughen up ya. Dia udah nggak peduli sama apapun. Udah pokoknya yang ganggu dia, yang halangi aksi dia atau misi dia, bye-bye. Bener. Dan dia di situ udah belajar banget, dia udah tahu kalau society itu, kalau masyarakat itu, kalau hidup itu nggak adil. Dan dia nggak bisa hidup sebagai orang yang ngikut-ngikutin aja gitu kan. Nggak bisa jadi people pleaser. Bener. Apalagi setelah masuk penjara pun dia bahkan sesudah di penjara pun gitu ya, dia masih menemukan ada orang yang nepotisme, ada orang yang korupsi, dan dia masih diperlakukan seperti itu gitu. Dan di situ ditunjukkan kayak di sini bukan lagi yang cantik yang berkuasa, tapi yang kuat dan punya banyak uang gitu. Betul. Ya kan? Jadi banyak banget yang ingin mereka sampaikan, dan itu tidak perlu mereka tampilkan dengan dialog, ngerti gak sih? Kayak bahkan situasinya aja kita udah bisa menangkap itu langsung. It's so easy to like catch gak perlu kayak nambahin bumbu-bumbu ekstra yang gak perlu gitu, langsung to the point dan kita langsung dapat. Dan bener. Aku suka banget how history keeps repeating gitu, bahwa si karakter Momi ini nggak dijadikan game changer yang nantinya akan mengubah society, bahwa you don't have to be pretty to be successful. Enggak, itu tuh tetap berjalan bahkan ke anaknya sendiri, Mimo. Iya. Dan itu tetap terjadi gitu, dan dia tidak bisa melakukan apapun to even prevent that from happening gitu. Nah, itu emang begitu kan, hidup itu memang betul. Memang tidak bisa tidak bisa dikontrol, itu gimana ya? Itulah. It's itu. just we don't know the future, not even a second later gitu loh. Nah itu. Walaupun pada akhirnya memang hubungan antara Momi dan Mimo ini agak penuh pertanyaan memang, karena memang kayak Mimo nggak pernah ketemu sama ibunya, Momi juga nggak pernah melihat bagaimana anaknya tumbuh besar gitu kan. Yang menyatukan mereka kan sebenarnya cuman kasih ibu kan, sebenarnya insting seorang ibu gitu. Kayak Momi tahu itu Mimo karena dia ada merasakan bahwa ini anaknya, makanya pas adegan pertemuan terakhir tuh menurutku itu the best banget sih. Aku merasa itu salah satu momen terbaik selain pembunuhan yang pakai tali di rumah pacarnya temennya Momi. Itu that's so good. Semuanya Kak, semua aksi pemberontakan, semua aksi pembunuhan, it's delivered so But when fantastically. Two girls bekerja sama to kill one man, one shitty man, that's so satisfying to watch like gitu, kayak girls. Wah, itu beneran. Terus they decide to memutilasi orang ini kan, mau dibuang itu kayak. Tapi sangat pantas banget after what he's done ya. Betul. About this character, dia tuh kecoa yang nggak tahu terima kasih, yang maunya. Betul. Dan kita tahu, dan again kita pun bisa mengerti kenapa dia jadi seperti itu kan. Selalu dikasih reasoning, selalu dikasih alasan. Dia tuh nggak ada satu karakter pun yang muncul tuh tanpa ada udah dia muncul untuk penggembira tuh nggak ada satu gitu. karakter pun yang dibikin hitamnya hitam, putihnya putih, nggak ada. Selalu abu-abu. Mungkin itu yang membuat ini jadi bagus. Kayak misalkan si the girls ya, ini cewek-cewek yang memutilasi laki-laki kardus ini. Ya mereka juga bukan orang baik. Mereka juga kehidupannya juga nggak yang mereka bukan contoh gitu. Tapi kita dibikin ngasih kepercayaan bahwa kayak you guys can do that karena orang ini tuh lebih busuk dari busuk gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara mereka untuk survive kan. It's all about survival. That's true. Ya kan, all characters are so complex. Selalu abu-abu,
selalu di sini nggak ada, menurut aku nggak ada protagonis sama villain ya. Di sini semuanya everybody can be villain dan kita dikasih tahu kenapa mereka kayak human. gitu. Di sini semuanya ya, human. Di sini bener. semuanya Di manusia. sini semuanya manusia menurutku. Kayak nggak ada satu karakter yang terlalu baik, terlalu jahat tuh nggak ada, karena berhasilnya dari Mas Girl ini menurutku mereka yaitu ngasih backstory yang sangat cukup untuk kita percaya kalau si karakter ini dia bisa melakukan itu karena dia sudah dibeginiin sama orang ini. Dia pantas mendapatkan itu karena ya lu sendiri sih kayak gitu maksudnya kayak. And every time we say yes they can do that atau mereka pantas mendapatkannya, bukan berarti kita menjustifikasi apa yang mereka lakukan atau apapun hal ekstrim yang terjadi di sana, tidak. Tapi karena memang manusia itu bisa sampai ke titik tersebut kalau melalui ini gitu kayak dan semuanya tuh ditulis dengan kuat, dengan mudahnya bisa dipercaya sama kita bahwa that's life. Betul. Life can be very unfair for some people. Betul. Tapi ada satu hal yang aku ketika nonton ini yang agak sedikit nggak serak, mungkin lebih nggak serak kali ya. Tentu saja kalau kita ngomongin konteks Korea Selatan, misioneri itu pasti ada kan, dan penjara adalah salah satu tempat yang sangat tepat untuk melakukannya gitu. Tapi ini juga sebenarnya ketika mungkin nanti aku nonton lagi aku akan punya pemikiran yang berbeda gitu ya. Tapi ini pas pertama kali nonton gitu, aku merasa kayak kenapa dia harus dibuat tobat. Pertama aku mikirnya gitu. Terus ketika proses nontonnya berjalan, terus kemudian aku interview sama si Go Hyun Jung dan segala macam. Di situ kemudian aku punya perspektif yang berbeda gitu. Tapi jangan-jangan selama ini tuh dia nggak ada niatan buat taubat sebenarnya. Dia tuh emang dia tuh sebenarnya emang scheming aja supaya dia bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan untuk mencapai tujuannya dia. Betul. Itu setuju banget, and I'm glad that you reach that point. Pada akhirnya tadinya gitu kayak harusnya tuh dia nggak dibikin taubat karena ini kayak malah jadi cheap gitu ceritanya. Tapi pas aku ngobrol kayak nggak taubat juga ternyata karena gitu. Tujuan utama dari film ini tuh adalah dari cerita ini adalah menunjukkan setiap karakter itu mereka punya agenda masing-masing yang kuat. Dan apapun yang akan mereka lalui itu tuh semuanya tuh demi agendanya ini, demi misinya ini gitu. So kalau seseorang terlihat ini berubah nih, tobat nih, enggak juga. Iya, karena ternyata it's just one of her scheme. Itu adalah salah satu cara dia untuk bisa keluar dari situasi itu gitu. Dan untuk ketemu sama anaknya. Iya benar. Dan maksudnya kayak Momi tuh bener-bener di akhir, di fase terakhir ketika dia sudah jadi ibu-ibu, udah jadi dewasa gitu, yang udah bukan anak lagi, yang udah Go Hyun Jung, dia udah jadi orang yang instingnya tuh udah langsung gitu. Gue harus melakukan ini. Dan dia melakukannya dengan flawless gitu. Maksudnya kayak dia masuk ke ruang hukuman, gue tahu gue harus ngapain gitu, gue tahu gue caranya harus keluar tuh apa. Jadi kayak dia udah tahu bagaimana hidup memperlakukan gue. Jadi lo nggak perlu lagi buat ngajarin gue atau memberikan I don't need a hukuman. teacher. I don't need anymore like punishment or anything. I will take it. Dan dia menggunakan itu sebagai amunisi dia untuk melakukan tujuannya dia gitu. Bahkan kalau mungkin hari dia menyelamatkan anaknya adalah hari terakhir dia juga nggak apa-apa gitu bagi dia. Yang kan awalnya dia pengen dia punya mimpi untuk impinya sebenarnya sederhana kan, dia cuma pengen ketemu sama anaknya kan, dan akhirnya dia ketemu terus dan udah gitu aja. Dia nggak ada kayak dramatisasi berlebihan, romantisasi berlebihan. That's what's great about this. Itu bener. Makanya waktu pas nanya kan sama Go Hyun Jung, ada wartawan yang nanya kayak gimana menurut lo ngelihat penulisan skrip di pertemuan terakhir antara Mimo sama Momi, dan kenapa menurut lo itu adalah keputusan atau approach yang paling tepat gitu. Dan Go Hyun Jung sebagai salah satu aktris senior gitu ya, dia bukan tipe yang ngasih jawaban cetek gitu loh. Interview ini lama banget karena dia mikirnya tuh lama. Iya, in-depth banget. In-depth banget. Jadi kayak ketika dia menjelaskan bagaimana proses dia akhirnya kayaknya begini deh cara yang paling tepat untuk menampilkan pertemuan ini, dan dia menjelaskan itu dan bikin kita jadi kayak dia elaborasiin. Bener loh, itu masuk akal loh. Kayak dia bilang detailnya kayak gimana nanti baca di detik aja gue lupa, tapi pokoknya dia bilang ketika orang seperti Momi sudah merasakan begitu banyak sakit hati dan dia ketemu sama sosok anak yang nggak berdosa sebenarnya,
nggak akan ada hal yang bisa keluar dari mulut dia gitu ketika dia ketemu sama anaknya ini, karena udah terlalu banyak dosa yang dia bikin dan dia tuh kan malu, bersalah segala macam, dan dia ketemu sama satu anak yang dia lahirkan dari bahkan hubungan yang dia nggak pengen gitu kan, tapi dia sebagai naluri seorang ibu gitu, ketika dia ketemu kayak dia Gyeongjong bilang nggak ada hal yang bisa dikatakan ketika saat itu, dan itu bener kayak nggak perlu kita anakku akhirnya bahkan dengan dia tatapan itu terus dia senyum terus dia dan sedikit awkwardness di sana. That's so well executed. Itu yang bikin seri ini berhasil, at least for us ya. Iya benar. Itu tuh nggak ada sugarcoating, dan semua orang seperti tadi yang aku bilang, semua orang tuh ngerti mereka tuh harus ngapain. PR mereka tuh jelas buat mereka dan dikerjain banget. Nah, when everyone comprehends what they need to do and what they have to do, then it will, we are in the right, this project is in the right hands, betul, gitu. Kayak keren banget. Dan chemistry antara Mimo sama temennya pun, walaupun kayak mereka masih remaja gitu dan punya kehidupan yang sangat berbeda, dan kayak Ye-chun tuh menurut aku salah satu karakter yang remaja tuh memang seharusnya kayak gitu. Ya kalau kita ambil konteks di anak sekarang suka K-pop, ya kan, ngumpulin photocard. Itu tuh kayak sesuatu yang kayak dekat dengan remaja sekarang gitu kan. Betul. Terus dia selalu ingin, dia sebenarnya punya hidup yang sempurna sebenarnya bisa dibilang gitu dari sudut pandang orang lain, tapi again secara dia manusia dia selalu merasa hidupnya nggak sempurna gitu. Dia ingin nyari kick lain. Dia ingin selalu mencari kehidupan yang kayak menurut dia enggak, keluarga gue ini membosankan, padahal lo itu ya yang orang-orang itu, mau yang bahkan Mimo pengen gitu. Bahkan untuk dia supaya bisa diterima punya teman pun dia harus skimming kan, dia harus skimming biang kayak. Nah itu drive-nya ini semua karakternya tuh didasari oleh loneliness gak sih Kak, semua orangnya tuh. Dan si anak ini juga ngerasa dia nggak punya teman. Ya walaupun orang tua mereka gitu. Orang tua dia gitu ya baik-baik aja, walaupun mereka tidak berasal dari orang kaya, ya hidupnya hangat gitu sebenarnya. Sementara dia melihat Mimo kayaknya anak Mimo ini would gampang kill to have that. Dan dia juga mikir kayaknya gampang deh gue buat deketin dia, tapi dia sebagai orang yang hidupnya sempurna justru ingin membuat hidupnya terkesan miserable supaya Mimo tuh bisa relate sama dia gitu kan. Wow. Itu sih kayak maksudku itu tuh hal yang dilakukan remaja sekali. Betul. Gitu. Maksudnya kayak instead of kayak misalkan seringkali kalau di drama Korea kan yang miskin akan pura-pura jadi kaya kan untuk bisa diterima oleh orang-orang yang teman-temannya yang kaya sebaliknya. Gitu. Itu sebaliknya gitu. Dia miskin, nggak miskin sebenarnya, dia berkecukupan tapi ngelihat temennya ini dia sebenarnya anak orang kaya, cucu anak orang kaya gitu. Tapi kesepian sekali. Tapi kayak aku kan membuat diriku kesepian supaya dia merasa punya temen gitu. That's great. Dan awalnya ketika kita merasa kayak ya Jun pasti akan mengkhianati dia di sana. Ada titik di mana dia akan mengkhianati dia. That's not gonna happen karena again dia dibesarkan oleh keluarga yang benar-benar sangat baik gitu. Jadi kayak nggak mungkin anak fall short kayak gitu. Nggak mungkin anak sekecil ini bisa jahat jadinya karena orang tuanya membesarkan dia dengan sangat baik. Tapi dia terlihat rebel. Iya karena dia remaja gitu. Jadi itu loh, itu kayak semua tuh berangkat dari human nature. Bener, terus dan bensin utama di cerita ini tuh adalah kesepian, ya kan? Kesepian, benar. Sakit hati. Iya, kesepian, sakit hati. Semua orang yang terisolasi di sini punya, ya semuanya itu sebenarnya tergambarkan mereka tuh, ya. Iya, semuanya tuh orang-orang yang sendiri. Dan karena ibunya pun kayak si ibunya pun Kyungja, dia tanpa anaknya tuh dia tidak punya tujuan hidup lagi ibaratnya. Bener. Ketika anaknya tidak ada, dia harus mencari apa nih yang bisa memuaskan diri dia. Karena kan dia selama ini kerja itu buat anaknya. Terus when the son is gone, dan ketika anaknya udah meninggal, uangnya dia banyak banget dan dia menggunakan uang itu untuk pembalasan dendam itu karena demi anaknya karena nggak ada hal lain yang bisa dilakukan gitu. Dan kita udah ngomongin Kyungja, ini adalah satu karakter yang emang bener carrying the whole story sebenarnya kan dari awal sampai akhir, walaupun dibawakan dengan sangat apik komedik tapi juga nyata juga sih, bener serem juga sih gitu. Dan
ini adalah sebuah gambaran kayak manusia kalau emang dia udah pengen, dia pasti bisa dapet. Ini adalah ibu-ibu ini I gitu. want it, I get I get I want it. Dia nggak ngerti komputer, dia belajar komputer dari sampai Itu sih. dia belajar komputer sampai dia bisa akhirnya. Dia masuk Dan dia menggunakan waktu banyaknya apapun yang dia selama mau apapun gitu. nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada kerjaan nggak ada kerjaan lain. Nggak ada kerjaan lain. Hidup gue cuma buat Hidup anak gue gue. cuma buat anak gue, duit gue banyak. Dia ngabisin waktu di warnet buat belajar caranya masuk ke nonton live streaming, gabung ke apa namanya grup, ngobrol sama grup kakak pengguna lain. segala macam. Dia akhirnya juga sebenarnya kan dia ibu rumah tangga biasa yang pada akhirnya belajar untuk skimming juga. Betul. Demi tahu sebenarnya anak gue ini meninggalnya kenapa sih? Siapa yang bikin ngebunuh dia? anak dia? Betul. Siapa yang ngebunuh dia? Dan perjalanan dia itu Dan itu disajikan dengan konsisten. Kak. konsisten banget. Tidak ada di karakter dia tiba-tiba di tengah kita tuh bentar. Iya. Kok gini? Enggak. Iya. Dia developing as misalkan dia udah As a villain herself, ya. Villain. Nanti makin villain atau enggak? Makin villain bener. Ada dan dia juga kita diperlihatkan sisi kemanusiaan dia, maksudnya keibuan dia ketika Keibuan, ketemu Mimo tuh ya dia ada sayangnya loh sebenarnya Iya. sama anak ini. Walaupun sebenarnya dia nggak tahu itu cucu dia yang sebenarnya. Betul. Gitu sampai akhir bahkan dia nggak Betul, tahu nggak itu sampai akhir. cucu dia. And it's gitu. okay And for it's us okay to- for us to like Iya. nggak dapet itu, Gak apa-apa, nggak it's dapet okay, itu, gak nggak usah, apa-apa gitu. gak usah tiba-tiba ada nenek aku adalah cucu mulus selama ini terus tiba-tiba jadi teng. Iya. Enggak, justru kalau itu bener-bener. that will make Iya, a generic ending gitu, tapi bener. enggak. Di episode terakhir ada banyak sekali hal yang terjadi di episode terakhir, ada banyak hal yang layer yang dibuka di episode terakhir, bahkan dari side karakter-karakter yang muncul belakangan. Dan kayak tadi yang pertama Mimo dan Momi pertemuannya sangat awkward, sangat singkat dan sampai di situ. Yang kedua nggak perlu dikasih tahu Mimo si hubungan mereka ke Momi itu gimana, nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu dijelasin dan segala macam, dan semuanya udah berakhir di situ aja udah gitu. Walaupun pada And akhirnya it's fine by me, it's fine by you, yeah. it's fine by I think a lot of people. Walaupun pada akhirnya yang akan dipikirkan adalah gila sih Mimo traumanya kayaknya nggak akan habis-habis tuh sampai dia dewasa. Gue hidup gini amat Iya, ya gue gitu. hidup gini amat anjir gitu. Nenek gue satu nggak menerima gue sebagai cucu, tiba-tiba dia mati depan mata gue. Nenek Ketika gue dia mau menunjukkan rasa menunjukkan peduli rasa gitu. pedulinya gitu. Nenek gue yang satu lagi nih yang asli baik banget sih, tapi psycho. ternyata dia psycho gitu kayak aduh. Ibu Nyokap gua baru ketemu ya. dan alasan dia selama ini dikucilkan orang tuh gara-gara nyokapnya juga kan. Nyokapnya juga gitu, iya Track benar-benar. recordnya segala macam. Dan kedepannya juga kita nggak dikasih tahu bahwa dia hidupnya tuh lebih baik atau lebih miserable, and it's okay Dan it's gitu. okay, It's benar-benar. okay. Kita cuma dikasih lihat kalau dia berteman sama Yechun, dan Iya. itu pun udah kayak at least dia punya temen gak sih? Dan emang gitu. itu sudah seharusnya dia dapat hikmahnya gitu Iya, dari dapat semua hikmahnya. ini. At Iya, least benar-benar. dia sekarang lebih terbuka mungkin sama orang, kepada teman. Mungkin dia lebih tidak sakit hati ketika orang memanggilnya anak pembunuh, anak mas iya, girl. iya, Mungkin iya. sekarang dia lebih legowo segala Lebih macam. legowo, Adalah benar. hikmahnya, tapi gak di sugarcoat gitu loh. Itu Benar. yang membuat. Dan justru itu kalau misalkan mereka berniat untuk melanjutkan serial ini dengan Mimo sebagai pemeran utamanya, that amount of trauma menurutku bisa di explore lebih. But gitu. let's not. Ya, Let's do not, that karena sih. iya. Bener. Kita belum punya banyak contoh yang ketika itu dilakukan tuh tetap sebagus itu benar. kayak why mend it if it's not broken gitu loh, kayak Iya, udahlah iya. ini udah bagus banget. Bagus banget. Dan Dan gak usah just leave it like that. Iya, Iya. biarkan Kalau mau aja lagi gitu. nonton itu yang kalau ingin mengoyak-ngoyak hati dengan trauma-traumanya ya tonton aja lagi nanti. Iya benar. Kayak Gak perlu please. bener, jangan aja. Ini salah satu hal yang aku pikir mungkin kenapa Netflix pun sampai sekarang nggak ada woro-woro buat season 2 dan segala macam, because it's too good. It's too good. It's too good to ruin it to make it season 2 No, gitu. iya kayak kan? ngapain ya kan, ngapain dibenerin kalau nggak ya kan? Bener. Ngapain diganggu, ngapain diterusin kalau itu sudah kalau Squid Game cute. menurut aku Masih lah, bisa ada potensi, diperdebatkan gitu loh, masih kayak boleh lah ditawar-tawar. ya masih bisa lah ditawar-tawar gitu. Tapi kalau boleh jujur sih aku lebih suka Max Girl daripada Squid Game ya, kalau boleh jujur, karena menurut aku Squid Game itu menurut aku terbantu oleh hype-nya. Kind of true. Ya. Yeah. Jadi kalau secara cerita ya seru, oke, menarik, pembunuhan eksekusinya bagus. Ya,
tapi terbantu oleh publicity kalau menurut aku. Tapi this is a hidden gem sih literally, karena and it's okay nggak ada yang ngomong for it to remain hidden gem karena nanti juga kalau dia menemukan jodohnya, kayak I believe that a story series ataupun film itu they will find their own viewers, they will find their own jodohnya lah ibaratnya, gitu kan. Betul. Nanti kalau orang-orang menemukan terus nanti dia berkembang tapi bukan di waktu pada saat dia dikeluarkan atau tayang, it's okay juga, kayak Sleeper nantinya hit gitu tiba-tiba ya ya kayak delayed hit gitu, it's bener. okay. Bener. Tapi ya kalau dari kita, you guys please check it out. Apalagi kalian yang suka thriller dengan inti cerita yang dari awal sudah painful dan sorrowful, tapi berisi dikemas dengan baik. Please go check it out. Dan ini salah satu tontonan yang kayak tadi aku bilang di awal, ini sesuai ekspektasi gitu. Sesuai ekspektasi. Jadi kayak nggak mengecewakan dari sisi apapun, karena ketika lo nonton lo akan berpikir, dan dalam proses berpikir itu lo akan semakin menemukan momen realization, kayak pantesan dia begini, pantesan si ini begini. Betul. Oh wajar dia jadi begitu. Dan itu yang proses itu ngobrol sama diri sendiri itu yang bikin drama ini jadi kayak nilainya itu jadi kayak nambah jadi makin dia ngasih ruangan banyak buat kita buat itu ngasih punya conversation sama sendiri ya. Kayak emang ya manusia tuh kompleks, layered, dan kehidupan tuh tidak selalu harus sesuai yang kita inginkan. Betul. Dan nggak ketika lo cantik masalah lo selesai gitu. Bener. Dan ketika lo mengalami hal yang buruk ternyata masih ada lagi belum tentu nantinya lo akan jadi game changer dan menjadi contoh society dan mengubahnya. Tidak begitu gitu loh. Pemeran utama di sini nggak dibikin kayak gitu. Dia dibikin ya semanusia aja. That's why there is no protagonist atau villain di sini. Everyone here can be protagonist. Benar. Dan juga villain sama seperti kita di society nggak sih sebenarnya, ya kan? Kadang-kadang kita merasa kayak kita berjasa sama satu orang, tapi menurut orang lain mungkin kita adalah villainnya gitu kan sebenarnya gitu. Dan itu gambaran realita dari si Mas Girl ini. Iya gitu. benar, kayak, keren banget. Iya kan, kayak setiap sisi tuh lo bisa akan bawa bukan bawa dalam artian kayak akan ku contoh lalu membunuh tidak, maksudnya kayak tidak tentunya kita bisa terhubung, kita bisa resonate sama kita, bikin kita berpikir, kayak paling enggak bikin kita jadi mikir let's keep being kind. Iya, gitu loh. Betul. At the end of the day, ini ngingetin kita buat yuk jadi manusia sebaik mungkin, versi terbaiknya yang kita terbaik bisa kamu aja gitu. Kayak misalnya Momi aja gitu kan, kayak walaupun dia sudah melakukan pembunuhan dan segala macam, ketika dia dipertemukan sama temennya, dia masih bisa tetap baik sama temennya kan, tapi baik versi dia dan dalam kapasitas itu gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalaupun ada orang yang merasa lo jahat, ya udah nggak apa-apa, tapi buat orang lain lo adalah orang baik gitu. Maksudnya kayak there's a lot of things to talk. True. Bener banyak banget sih layer and yang it's bisa amazing. diomongin. It's amazing bener. how this series is not new. Dan kita masih se-fresh itu ingatnya. I don't know about you. I watched it like probably last year, early that year when it was still baru tayang going. Iya, exactly. Dan itu udah lama kan, dan membekas kan? banget, dan kita masih bisa se-hype ini ngomongin itu tuh berarti that's how good it is for us at least. You guys check it out. Dan satu lagi, ini dibawakan dengan tema neo-noir yang biasa aku nonton di Batman. I love this kind of coloring terus nighttime yang memang sorrow dan nighttime yang memang banyak kejadian buruk tuh biasanya direpresentasikan di malam hari. Itu tuh love. Dan maafin banget tapi semua adegan pembunuhan di sini. Okay. It's his thing, everyone. So he loves this kind of things. He loves killing. He loves Isn't it? Result.